Tapi kalau masak suka juga? Ya yang simple ya. Yang simple ya? Yang simple. Kayak gimana tuh yang simple ya? Yang simple ya pasti salad. Okay. Salad Nah, itu gampang kan? Itu salad gampang. Selain gampang dibuat juga maksudnya sumber-sumber untuk membuat salad juga nggak susah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hijrah Podcast. My Hijrah, My Story, My Adventure. Ya, teman-teman, siang ini kita kedatangan tamu istimewa ya. Tapi sebelumnya perkenalkan saya Gali yang akan memandu podcast pada kali ini. Nah, tamu kita ini adalah seorang dokter. Beliau bekerja di salah satu instansi yaitu di Rumah Sakit Brawijaya. Namun kita akan tanya lebih jauh terkait dokter sendiri dan juga apa sih cara menjaga kesehatan ya di saat pandemi seperti sekarang. Nah, tema kali ini kita akan kupas tuntas dengan dokter. Kita sapa dulu dokternya ya. Selamat siang, Dokter Sela. Selamat siang. Nah, biar kelihatan kita jelas ngomongnya gitu ya. Jaraknya lebih 2 cerah meter gitu ya. Jarak 2 meter perlu diukur? Nggak perlu ya. Nah, Dok, kita langsung deh. Gimana ya dok, saat ini kan kondisi COVID ya, pandemi seperti ini. Bagaimana sih dokter melihat situasi seperti saat ini? Jadi pandemi belum berakhir ya. Baik pemerintah, tenaga kesehatan, semua masyarakat masih berupaya untuk menghentikan penularan virus ini gitu. Oke. Nah, kalau begitu berarti ada banyak yang harus kita perhatikan ya dalam menjaga kesehatan kita di tengah pandemi seperti saat ini. Nah, kalau kita lihat nih, kita membayangkan ketika kita berada di dalam sebuah pesawat gitu ya. Ketika pramugari mengatakan ketika situasi dalam keadaan turbulensi, maka tabung oksigen dan masker akan turun. Disitulah kita akan menggunakan masker ya. Nah, ini sama nih sebetulnya seperti saat ini gitu ya. Ketika ada turbulensi, jadi dalam arti lain tuh pandemi ini adalah sebagai turbulensi gitu ya. Nah, maka di situ kita harus menggunakan masker dan lain-lain ya untuk menjaga keamanan. Nah, dan turbulensi ini juga sebetulnya tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia bahkan ya. Nah, kalau kita melihat lagi sebagai penyedia layanan kesehatan di garis depan gitu ya, dokter salah satunya, perawat dan lain-lain gitu ya. Itu mengapa kita saat ini dalam podcast ini kita ingin undang dokter nih. Jadi kita pengen berbicara lebih jelas ya, bagaimana sih sebetulnya dalam menjaga kesehatan di tengah pandemi. Nah, gini deh. Bagaimana sih yang tadi saya sampaikan ke dokter terkait turbulensi ya, turbulensi yang ada di sekeliling kita ini di kala pandemi ini, bagaimana sih dokter melihat turbulensi seperti itu? Ya benar sekali Mas Galih. Kalau misalnya di pesawat itu kan kita disarankan untuk menyelamatkan diri kita sendiri dulu, baru kita membantu menolong orang lain. Tadi dikatakan bahwa pandemi ini memang terjadi di seluruh belahan dunia. Whole world. Iya. Jadi ya harus tumbuh dari diri sendiri, harus tumbuh dari kesadaran diri sendiri untuk berupaya gimana nih caranya kita menyelesaikan pandemi ini, memutuskan rantai penularan ini gitu. Biar gak terus menerus ya. Nah, pemerintah kan udah banyak tuh kan ya gembar-gembor kayak patuhi protokol kesehatan kayak gitu. Gampang kok protokol kesehatan. Yang paling sering kita dengar adalah pakai masker. Betul gitu. Pakai masker saat keluar rumah, kemudian jaga jarak. Ya? Nah, itu penting juga ya. Jaga jarak 1 meter sampai 2 meter. Kemudian hindari kerumunan dan sering mencuci tangan. Oke. Cuman memang saat ini kita melihat mungkin belum semua masyarakat di Indonesia terutama aware dengan apa yang disampaikan oleh Dokter Sela gitu ya.
kita masih melihat orang-orang di kerumunan tidak menggunakan masker ya, apalagi tidak menjaga jarak. Nah, mungkin tanpa sadar juga kita dapat menularkan ke orang lain ya, kalau apabila kita tidak mengindahkan aturan tadi gitu. Nah, kemudian di saat seperti ini ya, selain menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, kita juga harus melihat pola makan kita ya, pola hidup sehat sebetulnya ya. Nah, seperti apa sih sebetulnya pola hidup sehat itu agar tubuh tentu tetap sehat dalam menghadapi aktivitas di tengah pandemi seperti ini, gimana, dokter? Jadi sebenarnya mulai semenjak pandemi ini ya, kita tuh harus aware gimana sih caranya. Pertama tadi kan memutuskan rantai penularan dan meningkatkan imunitas tubuh kita. Betul. Gitu. Meningkatkan imunitas tubuh kita tuh caranya kayak gimana? Ada banyak caranya. Salah satunya adalah pemilihan makanan. Gitu. Makanannya udah mulai dikurang-kurangin tuh, yang asin-asin, yang berminyak, banyak gula gitu. Kemudian yang diperbanyak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung protein, mineral, vitamin yang kita banyak bisa dapatkan di contohnya seperti ikan, telur, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Nah, udah mulai pilih-pilih deh makanannya. Benar. Oke, jadi memang salah satunya seperti yang tadi disampaikan oleh Dokter Sela ya. Justru apa yang disampaikan itu yang saya makan juga sih sebetulnya. Manis, asin, apa lagi tadi. Ya cuman memang mau nggak mau ya, kita di tengah kondisi seperti saat ini memang harus disiplin gitu ya. Sebenarnya kuncinya disiplin ya dalam menjaga kesehatan. Nah dok, nah sekarang kan banyak nih orang yang bekerja dari rumah gitu ya. Oke, kemudian juga mungkin olahraga yang tadinya di luar bersama dengan teman-temannya sekarang olahraga sendiri deh gitu ya. Nah, apalagi termasuk makanan juga nih yang biasanya mungkin makan dine in gitu ya. Tapi sekarang mungkin udahlah daripada makan di luar, makan di tempat berbahaya, akhirnya makan di rumah terus kayak berkreasi masak-masak gitu ya. Berkreasi biar nggak bosan lah gitu di rumah. Nah, kalau Dokter Sela sendiri bagaimana nih? Kalau ya mungkin di rumah apakah aktivitasnya seperti apa gitu, perbedaannya dengan yang sebelumnya, apa masak juga apa, ya bolehlah silakan. Kalau misal iya sih benar, semenjak WFH ini kan waktu luang tuh otomatis lebih banyak dong ya kan, yang tadinya kita pakai untuk perjalanan ke kantor jadi waktunya lebih banyak. Jadi misalnya kayak seorang istri udah bisa, atau seorang ibu yang tadinya bekerja, dia udah punya waktu banyak nih untuk explore kemampuan masak dia di dapur gitu. Bisa dicari-cari juga informasi, kan banyak sekarang ya informasi-informasi kira-kira menu sehat apa sih yang bisa kita buat di rumah. Udah mulai dibuka-buka lah, kan lumayan ya untuk mengeksplor kreativitas. Tapi kalau masak suka juga? Ya yang simple ya. Yang simple ya? Yang simple. Kayak gimana tuh yang simple ya? Soalnya kita gimana yang simple? Yang simple. Yang simple ya pasti salad. Salad. Nah itu gampang kan? Itu salad gampang. Selain gampang dibuat juga maksudnya sumber-sumber untuk membuat salad juga nggak susah kan, hanya terus buat sekarang salad. belanja juga lebih gampang loh. Oh gitu ya? Sekarang banyak platform belanja, iya belanja harian kayak jualan sayur, jualan buah tuh lumayan kok. Oh gitu juga segar-segar membantu ya? Iya membantu banget sih. Sering di rumah kan gitu ya? Jadi kayak misalnya kita mau masak apa nih, kita list yang di dapur apa aja yang nggak ada, tinggal pesen online gitu. Nah kemudian apalagi nih dok? Tadi kan selain makanan untuk mengurangi stres, apa ya kalau di rumah tuh kita harus ngapain sih gitu? Apa sih yang bisa kita lakukan di rumah tuh? Iya, terutama yang teman-teman yang WFH ya, kan banyak tuh jam-jam kosong, pakailah untuk olahraga gitu. Kalau dulu kan disuruh olahraga, aduh capek gitu kan. Kalau sekarang kan tuh jangan gitu dong. Oh ya gimana kalau olahraga gimana? Jadi dari segi kesehatan kita menyarankan untuk melakukan olahraga 3-4 kali seminggu, di mana masing-masing durasinya itu sekitar ya 30 menit lah. 30 menit, catat ya, 30 menit cukup. Iya. Oke.
nggak harus ini sih. Kalau dulu kan seru ya, ada Apa? kelas-kelas kayak Zumba gitu, dance. Kalau sekarang juga ada kok kelas-kelas, cuma bedanya kan kita virtual. Virtual ya? Oh, dokter ikut juga kalau virtual? Iya, kalau misalnya aku sih simpelnya pilates, yoga, cuman modal. Kalau misalnya nggak mau ikut kelas virtual ya buka aja YouTube gitu kan. Ya, bisa kita YouTube, ikut di situ ya. Oke. Simple sih ya kan. Nah, cuman untuk menuju simpelnya itu adalah rasa malasnya itu ya. Kemauannya, ya. Keinginan ya. Karena ini berhubungan dengan pernyataan setelah ini. Kalau di rumah itu kan hawanya tadi aku bilang ngantuk ya. Nah, kalau udah ngantuk mau ngapa-ngapain itu kan malas ya. Jangankan mau kerja gitu, olahraga juga yang simple aja udah males kayaknya gitu ya. Nah, sebetulnya bagus nggak sih kalau kita tuh sering-sering tidur gitu di rumah ngantuk? Ya aktivitas ya ada sih, cuman gimana ya kalau udah ngantuk tuh gitu bawaannya udah nggak mau ngapa-ngapain. Gimana sih untuk menyiasati itu biar nggak ngantuk itu gimana tuh? Ya, balik lagi ya. Kalau kata Rasulullah kan segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tidak baik. Jadi betul, semuanya betul. itu harus seimbang, dari makanan nih jangan kekenyangan gitu, tapi jangan kekurangan juga. Terus aktivitas fisik ya seperti yang disarankan saja, itu kan udah sesuai dengan udah ada penelitian, udah ada researchnya seperti itu. Begitu juga tidur gitu. Tidur itu kalau misalnya kekurangan juga nggak bagus, karena kan kita recovery pada saat tidur ya. Tapi kalau misalnya kebanyakan tidur juga nggak bagus juga gitu. Jadi sesuai yang disarankan, kalau dari segi kesehatan disarankan 7-8 jam sehari. Satu hari. Kalau misalnya anak kecil tuh dia lebih lama, 8-10 jam sehari. Berarti itu termasuk tidur siang dong? 7-8 jam tuh ya? Iya, apalagi buat anak kecil ya, karena kalau misalnya tidur siang itu saat-saat dimana tubuh itu recovery supaya imunitasnya balik lagi kayak gitu. Oke, berarti tipsnya adalah ini ya, tetap menjaga tadi yang pertama ya, pola makan ya, kemudian olahraga itu tetap harus rutin ya, minimal seminggu 3-4 kali lah ya. Terus mengatasi ngantuk nih, rasa malas, sebetulnya wajar ya tidur itu, tapi memang tidak boleh terlalu yang berlebihan, tidak boleh terlalu kurang juga gitu. Nah, pinter-pinter ya kita mengatur semua itu ya jadinya. Mengatur Mindset ya, iya. Ya mungkin kan itu harus tuh ada motivasinya ya kan. Motivasinya mungkin bisa ya lihat berbagai kegiatan secara virtual gitu ya yang bisa membangun motivasi. Nah, cuman kalau di rumah doang kan bosan kadang dok ya. Ngalamin nggak sih? Iya. Benar. Pengennya tuh hang out gitu ya. Biasanya Japri, dok jalan yuk gitu kan misalkan. Gitu. Tapi kalau ini dok jalan yuk, lagi pandemi nih. Nah gimana sih tuh kalau ngatasin bosan di rumah gitu ya? Ya tadi kan memang sih, cuman gimana dok kalau menurut dokter gimana? Iya sih, memang sekarang kita terbatas ya kalau mau bersosialisasi. Tapi balik lagi, sekarang kan zaman modern, udah teknologi udah canggih. Sekarang udah banyak tuh platform-platform yang kita bisa video call bareng. Zoom salah satunya kan. Yes. Kayak gitu. Kita tuh bisa tetap menjalin komunikasi dengan keluarga, teman, dengan aplikasi itu saya pikir cukup membantu kok. Ya berarti tetap social connected ya. Tetap Tetap berhubungan ya, walaupun dengan media yang berbeda gitu ya. Tapi ya kita tetap harus jaga seperti itu. Nah, lalu untuk mengurangi stres nih. Ya, kalau misalkan kita di rumah bosen, kan pasti muncul stres dong, ya kan? Even walaupun tadi kita sudah sampaikan bahwa bisa lihat YouTube lah atau apa dan lain-lain ya, gitu seperti itu. Cuman yang namanya bosan di rumah gitu ya, dan stres juga gitu kan, mungkin kerjaan tetap ada, tapi posisi kita nggak bisa berkomunikasi dengan orang secara langsung gitu ya. Mungkin lingkungan sekitar rumah lagi gitu kan, kamar lagi ruang tamu lagi. Nah gimana ngatasin stres kayak gitu dok? Mungkin kita bisa nge-list jadwal-jadwal yang akan kita lakukan selama seminggu ke depan. Contohnya seperti agenda ya, bikin agenda, mengikuti kelas, seperti bisa olahraga tadi balik lagi, atau kelas masak ya kan, atau list nih buku-buku apa sih kira-kira yang recommended untuk dibaca gitu. Terus apa lagi ya,
bisa juga menjalankan hobi yang sebelumnya mungkin kita nggak ada waktu buat itu, kayak misalnya contoh bermain musik kayak gitu ya kan. Terus ya balik lagi kita harus ngatur mindset sih Mas. Iya, karena kalau stres itu daya tahan tubuh tuh biasanya berkurang. Iya, betul ya? Iya. Kadang tuh penyakit itu tumbuh dari pikiran-pikiran yang negatif ya. Jadi kita harus udah mulai tuh mensyukuri apa yang kita punya, udah mulai belajar gimana cara menumbuhkan positive thinking kayak gitu, dan satu lagi jangan lupa berdoa. Ya, subhanallah ya. Memang kalau berbicara dengan Dokter Sheila ini nggak ada habisnya gitu, seru. Tapi memang ini ya dok, secara tadi kan spiritual gitu ya, kemudian secara lahiriah juga kita harus tetap menjaga. Sholat juga ibadah jangan tinggal gitu ya, karena dari situ kan kita akan pikiran lebih tenang, kemudian juga nanti berpengaruh kepada daya tahan tubuh gitu ya. Nah, jadi gini, cara kita nih ingin memproteksi sebetulnya ya. Kalau tadi kita udah lihat bagaimana sih cara kita menjaga pola makan dan lain-lain lah ya. Nah, cara kita memproteksi diri kita dan keluarga di tengah kondisi pandemi ini seperti apa? Bagusnya gitu ya. Atau idealnya deh seperti apa deh? Cara memproteksi keluarga ya. Balik lagi sih kita harus saling mengingatkan juga kan, apa yang kita ketahui. Misalnya ada info, sebaiknya kita kayak gini ya, pakai masker ya kalau keluar rumah ya, seperti itu. Terus kalau misalnya memang kita diharuskan untuk bekerja di luar rumah, saat kita kembali iya kita harus bersih-bersih dulu, jangan pas pulang ke rumah langsung megang langsung pelukan sama anak kayak gitu kan, kasihan. Jadi kalau misalnya memang kita habis pergi dari luar, pulang ke rumah, jangan sentuh anggota keluarga dulu, bersih-bersih badan dulu, bersih-bersih pakaian atau peralatan yang kita pakai saat bekerja. Kayak misalnya HP yang paling sering kan kita bersihin dulu pakai desinfektan, atau tas kayak gitu. Sekarang kan udah banyak kayak desinfektan spray, supaya lebih aman aja sih keluarganya. Kadang itu yang hal-hal kecil seperti itu yang kadang kita lupa gitu ya. Sampai rumah langsung peluk anaknya gitu ya, atau salim gitu kan. Tapi kalau sekarang beda gitu. Ketika masuk rumah, sebentar dulu jarak dulu. Masuk kamar mandi, bersih-bersih gitu ya. Baru setelah itu, oke lah, baru boleh seperti biasa. Jadi memang penting dari hal-hal kecil gitu ya. Nah tadi kalau saya lihat hobi juga ya salah satu obat untuk mengurangi stres itu juga ya. Pengen dong dikit aja deh, hobi dokter apa sih gitu selain hobi menjaga kesehatan pasien? Macam-macam sih ya Mas. Kalau dulu sih masih seneng tuh main musik, main piano. Oh dulu ya? Kalau sekarang udah mulai dikurangi maksudnya. Udah mulai kurangi. Kenapa? Karena sibuk atau? Iya, karena kerjaan juga kan. Terus abis itu kalau yang gampang tuh aku seneng baca buku yang ringan-ringan aja kayak gitu. Buku yang ringan ya? Bukan buku dokteran. Oh bukan buku dokteran ya? Baca yang ringan-ringan aja sih. Itu aja sih, paling simpel-simpel aja. Siap. Nah, oke, berarti itu semua berpengaruh ya. Artinya hobi, kemudian yang dan lain-lain itu harus dari diri sendiri, disiplin lah sebetulnya ya, memproteksi diri dan juga keluarga. Nah, Dokter Sheila, ngomong-ngomong tentang proteksi ini ya, di Muamalat sendiri kita juga sudah punya produk sebetulnya untuk memproteksi. Ya, namanya Salam Hijah Proteksi gitu ya. Nah, ini adalah salah satu produk untuk para penonton nih dan para pendengar sebetulnya ya. Karena produk ini hadir dengan sejumlah keunggulan ya. Di antaranya kontribusi terjangkau dengan manfaat asuransi yang lengkap. Kemudian di sini juga termasuk perlindungan atas risiko yang disebabkan oleh COVID-19. Nah, ini alhamdulillah nih. Kemudian selain itu juga ada manfaat bonus. Selain bonus yang tadi adalah loyalitas sebesar 25% ya, setiap 3 tahun sekali, serta proses pengajuan yang cepat dan mudah tanpa pemeriksaan kesehatan. Nah, subhanallah ya Bang Muhammad ya, punya produk yang mengikuti kondisi saat ini gitu ya. Jadi sangat bagus lah gitu ya. Mau tahu nggak daftarnya gimana? Gimana tuh Mas? Nah itu.
Gini, daftarnya langsung datang ke cabang Bank Muamalah terdekat atau menghubungi customer service kita yang ada di kantor maupun juga bisa langsung telepon ke Salam Muamalat ya. Nah, nanti di situ tetap kita harus memperhatikan physical distancing juga ketika nanti datang ke kantor Bank Muamalah terdekat. Jadi nggak susah ya, tinggal datang kemudian samperin customer service-nya bilang kita ingin produk Salam Hijrah Proteksi. Seperti itu, karena itu tadi untuk memproteksi diri dan juga keluarga. Karena kita nggak tahu nih pandemi ini kapan selesai ya. Iya. Oke, terima kasih banget Dokter Sela Makasih banyak untuk ya, Mas. waktunya. Insya Allah kita akan berbincang-bincang lagi dengan mungkin tema yang berbeda ya. Dan mudah-mudahan di tema yang berbeda ini kita sudah nggak di kondisi pandemi gitu ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, baik, sekali lagi terima kasih sudah hadir di podcast Hijrahnya Bang Muamalat. Tentunya dengan beribu-ribu dan segudang pembicaraan yang kita hadirkan dari mulai keuangan, kemudian kesehatan dan tema-tema lainnya. Nah, insya Allah kita akan bertemu lagi dengan tema menarik lainnya. Jadi jangan sampai kalian lepas dari channel ini ya, channel podcast Hijrah ini. Dan saya tutup, Gali dan juga Dokter Sela ya. Kita akhiri pertemuan podcast pada kali ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Dan kita sama-sama ya podcast hijrah gitu ya, boleh ya? Gimana? Podcast hijrah, my story, my adventure. Tapi boleh begini nih, podcast hijrah, my story, my hijrah, my story, my adventure. Nah gitu, sama-sama ya, oke ya. Hijrah podcast, my hijrah, my story, my adventure. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.